Saudara, dalam sidang sengketa Pilpres yang digelar di Mahkamah Konstitusi, nama Presiden Jokowi disinggung oleh tim hukum Ganjar Mahfud. Jokowi dianggap melakukan abuse of power untuk memenangkan Prabowo Gibran. Saat sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebutkan Presiden Jokowi melakukan abuse of power demi memenangkan Prabowo Gibran. Jokowi dianggap melakukan intervensi kekuasaan, ketidaknetralan penegak hukum, dan politisasi bantuan sosial sehingga memengaruhi perilaku pemilih. Nepotisme Jokowi melahirkan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang tersusun rapi. Adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi, secara terstruktur, sistematis dan masif, yang pada akhirnya membuat Pilpres 2024 hanya menjadi aksi teatrikal belaka. Anggaran negara dihabiskan, etika diabaikan, demokrasi dirusak. Demi apa semua ini dilakukan? Jawabannya sekali lagi hanya satu, memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Atas tuduhan tim hukum Ganjar Mahfud, tim hukum TKN Oto Hasibuan bilang tuduhan tersebut melukai dukungan para pemilih Prabowo Gibran. Apakah tepat bila mana pemohon membawa seluruh persoalan sehubungan dengan perselihan pemilu, baik yang berupa administrasi pemilu, pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi, yang kita tahu terbatas kewenangannya untuk mengadili perselisihan yang terkait dengan jumlah suara hasil pemilu. Lagi-lagi, jangka waktu ditentukan oleh undang-undang untuk memutus suatu perkara perselisihan pemilu adalah hanya 16 hari. Asal dasar itu, hemat kami, permohonan akuo justru merupakan kemunduran dan suatu bentuk ketidakbijakan oleh pemohon yang berpotensi melanggar norma konstitusi. Presiden Joko Widodo sendiri menolak mengomentari soal jalannya sidang sengketa Pilpres, termasuk soal tuduhan dugaan kecurangan Pilpres. Untuk apa? Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Sidang akan kembali dilanjutkan besok Senin 1 April 2024. Kali ini agenda sidang adalah mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon, serta pengesahan alat bukti tambahan pemohon Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Tim Liputan Kompas TV. Sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi akan memasuki tahap pembuktian. Lalu apa saja upaya dalil pemohon atas gugatan hasil Pilpres, termasuk soal tudingan Presiden Jokowi yang melakukan abuse of power untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kita bahas sore hari ini bersama Fahri Bahmid, Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, dan Firman Jaya Daily, Wakil Deputi Tim Hukum Ganjar Mahfud. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Saya mau ke Mas Firman dulu. Mas Firman, jadi sebenarnya fakta-fakta apa sih yang akan dibawa besok sehingga bisa menuding Presiden Jokowi ini abuse of power di Pilpres 2024 demi memenangkan Prabowo Gibran menang satu putaran? Secara normatif dan makro kami sudah menyampaikan di permohonan. Ada berbagai konstruksi, substansi, dan narasi yang kami sampaikan. Tentu yang berkaitan dengan pembuktian untuk memastikan dan memaknai soal pembuktian yang kami sampaikan untuk menghubungkannya dengan soal pelanggaran TSM, yaitu pelanggaran terstruktur, sistematis, masif, dan juga pelanggaran substansial dan prosedural. Maka kita hadirkan sejumlah saksi ahli dan saksi fakta dan sejumlah dokumen yang lain. Itu hari Selasa tanggal 2 April. Dan untuk itu maka kita sudah melakukan persiapan yang matang, pematangan-pematangan, kemudian secara maksimal. Karena memang ini sudah
kita temukan dari awal sejak sebelum tanggal 14 Februari, kemudian pada saat 14 Februari juga, dan setelah 14 Februari. Jadi Tapi bagian mana sebenarnya abuse of power yang paling kelihatan yang dilihat oleh tim hukum Ganjar Mahfud ini? Presiden melakukan abuse of power, nepotisme. Ini berintikan berakar urat dari memang nepotisme. Politik nepotisme itu pada akhirnya memang melahirkan abuse of power dari pemimpin tertinggi sebagai penanggung jawab utama dan tunggal kekuasaan pemerintahan negara. Karena memang putra langsung presiden yang menjadi calon wakil presiden. Nah, sejumlah efek akibat dari abuse of power itu, maka ada sejumlah kebijakan, rangkaian kegiatan yang memiliki hubungan dengan daya kepada elektoral, jumlah pemenangan yang diraih oleh pasangan 02. Makanya kami tempatkan bahwa pemungutan suara, penghitungan suara yang pendekatan kuantitatif itu nominal itu ada hubungan diakibatkan atau disebabkan oleh sebelum tanggal 14 Februari. Ada relasi, maka itu yang kami buktikan sebagai dalil. Nah, karena kita yang mendalilkan, maka tentu kita yang membuktikan. Walaupun juga terbuka peluang bagi Mahkamah Konstitusi untuk bisa melakukan pergeseran paradigma bahwa jikalau ada pelanggaran TSM di mana elemen kekuasaan di situ misalnya ada, kalau gitu juga mengambil alih, menginisiatif untuk bisa memaknai pembuktian itu. Yang penting saya langsung tanyain aja ke Bang Fahri kalau gitu ya Mas Firman ya. Silakan, Mbak. Bang Fahri, itu tadi disebutkan karena ada rangkaian yang tersusun rapi mulai dari sebelum Pilpres sampai pada saat hari H 14 Februari demi memenangkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Iya, itu masih terlalu teoritik ya. Permohonan ini sejak awal seperti yang kami telah konfirmasi dalam berbagai jawaban di Mahkamah Konstitusi ataupun dalam ruang-ruang publik kami katakan, dan sampai saat ini kami masih konsisten mengatakan bahwa konsep permohonan yang disusun oleh pasangan 01 maupun 03 itu masih sangat teoritik gitu loh, masih berbau riset. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah abuse of power. Seolah-olah Mahkamah Konstitusi itu dipaksa untuk mengadili sesuatu yang sebenarnya di luar daripada kewenangannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Mahkamah Konstitusi pada tingkat tertentu boleh memutus dengan cara-cara demikian, asalkan yang pertama adanya kekosongan hukum yang jelas. Atau mungkin barangkali persoalan pelanggaran ini begitu luar biasanya dan pada akhirnya tidak bisa diselesaikan atau mungkin di luar daripada kewenangan lembaga-lembaga terkait. Tapi masalah abuse of power itu diatur dalam Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ranahnya itu PT UN. Makanya kalau Anda misalnya membaca pasal 17 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, di situ dikatakan pejabat negara, pejabat pemerintahan tidak boleh menyalahgunakan. Jadi maksudnya tudingan ini mengada-ngada? Iya, sangat mengada-ngada, dan tentunya Mahkamah Konstitusi tidak peduli dengan soal seperti itu. Karena kenapa? Ada peradilan konvensional, ada lembaga-lembaga yang secara konvensional telah diatribusikan untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. Sekarang pertanyaannya, yang bisa mengkonstatir, yang bisa menyimpulkan bahwa penyelenggara negara dalam hal ini presiden atau mungkin jajarannya itu melakukan abuse itu siapa? Harus PT UN, harus ada keputusan yang tentunya mempunyai nuansa declare. Harus ada keputusan hukum yang mendeklarkan adanya pelanggaran abuse of power itu atau penyalahgunaan kekuasaan itu. Makanya dalam Undang-Undang 30 2014 itu ada 3 hal. Pejabat atau penyelenggara negara itu tidak boleh mengambil keputusan itu 3 hal. Menyalahgunakan kekuasaan, mencampur adukan kekuasaan, dan bertindak sewenang-wenang. Itu tidak boleh. Nah, itu yang memotret itu siapa? Lembaga mana yang kira-kira dikasih atribusi kewenangan untuk mengadili itu? Itu PT UN, bukan Mahkamah Konstitusi tentunya. Makanya kami katakan sejak awal ini sudah salah kamar dan salah alamat sejak awal. Oke, kalau sudah salah kamar katanya dianggap oleh tim dari Prabowo Gibran, Mas Firman. Nah, sebenarnya kan kemarin juga Bawaslu mengatakan bahwa ada laporan terhadap dugaan politisasi bansos ya Presiden Jokowi, tapi itu tidak terbukti, makanya tidak dilanjutkan. Nah, ini gimana? Ada tuduhan lagi tentang abuse of power. Ini keyakinannya seberapa besar untuk menghadirkan saksi-saksi atau ahli untuk membuktikannya? Iya. Abuse of power itu penyalahgunaan kekuasaan terutama berkaitan dengan politisasi dan personalisasi keuangan dan anggaran negara. Dalam ini bantuan sosial, ada pelanggaran anggaran dan keuangan negara. Dan kita harus meletakkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan dan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan itulah yang dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa dibatasi Mahkamah Konstitusi dengan pendekatan kuantitatif nominal, bahwa ada jiwa raga undang-undang,
tapi undang-undang tidak bisa membatasi, mengurangi makna konstitusi. Itulah inti dari pasal 22E yang dilanjutkan dengan pasal 24C, yaitu bahwa perolehan soal hasil pemilu. Hasil pemilu itu sebenarnya bersifat kualitatif. Paradigma ini yang senantiasa dibangun oleh MK, yaitu sebetulnya pun waktu sengketa PHPU tahun 2019, sebetulnya menurut beberapa pakar, MK juga sudah menyentuh soal TSM, pelanggaran TSM, hanya memang tidak terpenuhi, tidak terbukti. Demikian juga beberapa hal yang kami sampaikan dalam pemilu kada. Mahkamah Konstitusi sudah membangun makna demokrasi, penguatan konstitusi, yang kebetulan instrumennya pilkada dan pilpres. Nah, di pilkada sudah pernah dan rejimnya sama. Nah, persoalannya adalah kita ingin mengungkapkan ini demi untuk keadilan kebenaran melalui saksi ahli, saksi fakta. Ada korelasi antara kebijakan yang melanggar keuangan dan pengelolaan anggaran negara itu dengan efek elektoral. Nah, biarlah apakah nanti juga akan menghadirkan untuk membuktikannya, menghadirkan juga mungkin menteri seperti yang disebutkan? Kami juga sudah meminta itu kepada mahkamah, karena menteri-menteri terkait atau pejabat setingkat menteri yang terkait dengan otoritas itu tentu bisa kita undang melalui Mahkamah Konstitusi, dan hakim mahkamah bisa menanyakan, menilai demi untuk keadilan kebenaran. Biar ini diungkapkan dari sampai terakhir, dari hulu sampai hilir. Bagaimana kebijakan makro yang terjadi dalam kaitan dengan batas-batas yang biasanya itu tidak berkaitan dengan soal pemilu. Tapi kali ini 1-2 bulan ada soal bansos, kemudian jumlah hampir 500 triliun, kemudian datanya itu tidak akurat. Biasanya datanya dari Kementerian Sosial, kemudian tidak ada data, tidak turun. Tapi yang disentuh adalah kantong-kantong pasangan tertentu. Nah, oleh karena itu maka kita mintai melalui MK untuk menghadirkan sejumlah menteri atau pejabat yang terkait. Itu. Oke, kalau gitu ke Bang Fahri lagi deh. Kalau tadi kan ada rencana untuk mau menghadirkan untuk membuktikan ada beberapa ruang yang tidak bisa disentuh oleh Bawaslu karena sangat terbatas. Oleh karena itu ruang yang kosong itu dimaknai, dipastikan oleh MK. Ada petun Pak ini maksudnya? Ini kaitannya bahwa tadi disebutkan oleh Bang Fahri juga sebenarnya ada ranah lain ya di luar MK dari petun ini untuk menyelesaikan dugaan abuse of power. Bukan, itu kan berkaitan misalnya kalau ada pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan, ini kan bisa dipetunkan. Yang kita sentuh tidak dengan petun. Ini instrumennya adalah pilpres, yaitu pemilu. Sebuah objek yang menjadi hak kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Jelas-jelas tegas-tegas secara konstitusional sudah diatur. Yang kebetulan yang melibatkan pejabat negara atau pejabat tingkat itu. Jadi isunya adalah adanya soal pelanggaran keuangan negara dan anggaran negara dalam konteks ekosistem penyelenggaraan pemilu. Oke, saya kasih kesempatan ke Bang Fahri dulu ya, Mas Firman ya. Ya, jadi saya langsung menanggapi aja Mbak. Yang pertama untuk masalah salah kamar yang saya katakan tadi, bahwa memang persoalan kita ini kan terikat dengan kompetensi. Ada kompetensi absolut dari peradilan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili apa saja. Ini yang kadang-kadang kalau kita mau menilai dari pasangan teman-teman dari 01 maupun 03 itu cacat konsep dalam memahami beracara. Kita itu kadang-kadang tidak tertib dalam pengajuan soal-soal yang berkaitan dengan ini. Ada aspek material, ada aspek formil. Kadang-kadang kalau aspek formilnya tidak memadai, maka aspek materialnya itu nggak bisa ditegakkan. Makanya dalam hukum itu ada hukum acara, ada hukum material. Ada hukum formil, ada hukum material. Nah, material formilnya itu yang saya katakan tadi. Kalau bicara masalah tata tertib beracara untuk mendapatkan satu kebenaran, itu ada kamarnya, ada penyelesaiannya. Sepanjang menyangkut dengan abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan, mencampur adukan kekuasaan, ranahnya itu Pengadilan Tata Usaha Negara karena MK itu tidak diatribusi untuk menilai tingkah laku pejabat. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah karena kalau tadi disebutkan salah kamar, kemudian juga tadi disebutkan bahwa ranahnya adalah petun ya, bukannya di MK. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah apakah tim hukum Prabowo Gibran kalau gitu apakah yakin nih bahwa gugatan nantinya akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi? Usai jeda nanti tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Kembali di Kompas Petang. Jadi Mas Firman boleh sekali lagi dijelasin nih sebenarnya abuse of power yang bagian mananya sih, contohnya tentang nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran menang. Iya, saya memulai dulu ya. Soal PT UN itu ranahnya lain ya.
Kemudian soal yang berkaitan dengan yang kita bahas, yaitu agenda tunggalnya adalah Pilpres. Dan satu-satunya badan peradilan dalam ini mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi yang diberikan tugas tanggung jawab kewenangan konstitusional. Bahwa nanti dalam kaitan Pilpres itu ada dimensi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, maka itu tetap ranah MK. Nah, hal yang kedua adalah misalnya begini, kalau Bawaslu, kemudian KPU sudah memproses, tapi kan terbatas. Kemudian juga ada yang tidak diproses, ada yang diprotes tapi sangat kecil. Pernah kejadian misalnya dalam soal beberapa pilkada, terbukti pasangan calon sudah selesai pilkada, kemudian MK menemukan bahwa memang ini si pasangan terpilih terbukti korupsi. Apakah ruang itu tidak diisi? Ruang kosong yang tidak diisi oleh Bawaslu itu dan KPU daerah itu dimaknai, dipastikan oleh MK. Demikian juga misalnya ketika ada kecurangan, pelanggaran TSM. Jadi intinya tidak salah kamar ya, sudah tepat ya gugatan itu dilayangkan ya. Karena yang dilihat ada pilpresnya, itu core bisnisnya. Baik. Itu agenda tunggal. Bahwa kemudian dalam rangka pilpres ini, dalam rangka penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan pasangan tertentu, maka itu yang dibahas. Nah, terus terang itu kami sampaikan itu pada saat pemeriksaan pembuktian, bukan dalam konteks ini, Mbak. Mohon maaf, kan itu bagian dari taktik dan strategi. Dan untuk itu maka kami sampaikan nanti pada hari Selasa soal beban pembuktian itu. Tentu kami terpanggil secara konstitusional untuk mendalilkan itu. Karena mendalilkan maka kami membuktikan melalui keberadaan kehadiran kesaksian. Tapi apakah ada saksi kunci yang juga sudah disiapkan oleh tim hukum nih? Tentu ada, dan tentu itu kita sudah persiapkan sedemikian rupa ya untuk mengkonfirmasi soal sejumlah pelanggaran TSM ini dan terutama juga abuse of power. Dan abuse of power itu memang bukan membahas abuse of power-nya penyalahgunaan kekuasaan, tapi dampak dari penyalahgunaan kekuasaan itu di mana penanggung jawab utama dan tunggal pemerintah kekuasaan negara memiliki aparatus di bawah. Memiliki alat-alat yang bisa dikendalikan dalam rangka untuk bisa mempengaruhi baik aparat di bawah, tidak hanya langsung. Balik lagi, kalau tentang tadi disebutkan tidak salah kamar, kok Bang Fahri katanya Mas Firman ini masih ada ruang untuk MK mengadili? Tadi disampaikan Bang Firman tadi itu kan sudah jelas bahwa misalnya di kemudian hari terbukti calon kepala daerah itu terbukti korupsi. Pertanyaannya siapa yang mengatakan korupsi? Kan pengadilan juga kan? Pengadilan umum lah atau pengadilan tipikor lah yang mendeklarasikan seseorang itu melakukan perbuatan korupsi. Nah, ini sudah ada putusan. Misalnya di Bovendigul sudah ada putusan, tapi tidak diagendakan, tidak diberitahu oleh KPU dan Bawaslu. Itu meloloskan pasangan calon. Padahal sebetulnya itu sudah terpidana si calon kepala daerahnya. Kalau kita mau kembali kepada hukum acara, harus memastikan, memaknai supaya tidak ada pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, dan itu terjadi di Bovendigul. Saya selesaikan ya. Jadi itulah kenapa sampai memang pembentuk konstitusi itu kan mengatribusikan bahwa MK itu cuma mengadili hasil, tidak mengadili remeh-temeh soal-soal yang disampaikan oleh Bang Firman tadi. Terlalu panjang muternya. Kalau misalnya hari ini MK juga disuruh untuk menyelesaikan abuse of power, padahal tatanan norma, tatanan pelembagaan untuk menyelesaikan yang namanya penyalahgunaan kekuasaan itu ada pada. Tapi mungkin yang dimaksudkan di sini abuse of power ini mempengaruhi hasil pemilu, mempengaruhi pemilih di dalam bilik. Iya, itu kan harus dibuktikan dulu, harus dibuktikan materialnya apa. Penyalahgunaan itu kan kita tidak tahu. Alat ukur yang dipakai untuk mengukur bahwa presiden atau menteri melakukan penyalahgunaan itu apa? Harus pengadilan kan? Pengadilan itu siapa? Pengadilan Tata Usaha Negara. MK itu tidak bisa langsung nyemplong masuk untuk menilai seperti itu karena MK tidak diberikan atribusi kewenangan itu. Bagaimana cara menguji keputusan itu bermuatan tendensius atau tidak? Keputusan itu misalnya dianggap itu merugikan keuangan negara atau enggak? Ada deklarasi dari BPK atau tidak bahwa penyalahgunaan ini melanggar tatanan pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas publik misalnya. Itu semua itu harus clear dari sisi itu, dari aspek penyalahgunaan itu. Sama dengan dalam Undang-Undang Tipikor juga seperti itu. Dalam Undang-Undang Tipikor itu harus pengadilan tipikor dong yang mengatakan bahwa seorang tersangka, terdakwa itu terbukti tidak. Lalu nanti setelah itu baru ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga lain. Jadi aspek material atas perbuatan itulah yang akan diukur oleh pengadilan yang mempunyai kompetensi. Dan oleh karena itu yakin atau enggak nih nanti dikabulkan atau enggak nih kalau dari tim Prabowo Gibran kalau gitu? Kami 1000% tidak yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengadili dan memutus serta menerima permohonan yang seperti ini. Sangat tidak mungkin. Itu di luar nalar dan di luar konsep berhukum kita untuk penyelesaian sengketa pemilu. Ya kan? Jadi jangan sampai cacat konsep kita ini kan. Karena masalahnya itu yang saya katakan tadi, kadang-kadang kita itu terlalu memaksakan kehendak kita untuk menyelesaikan sesuatu yang kadang-kadang itu tidak kompatibel dengan
kewenangan lembaga gitu kan, kewenangan konstitusional daripada Mahkamah Konstitusi. Oke, Mas Firman tadi disebutkan oleh Bang Fahri 1000% ya, 1000% yakin bahwa akan ditolak. Kalau gitu apa yang akan disiapkan nih, keterangan atau ahli atau mungkin saksi untuk memperkuat gugatan? Iya, petitum kita kan sudah jelas ada 5 ya, minimal ada 3 yang sangat berkaitan langsung ya. Yang pertama memohon supaya pasangan calon 02 itu didiskualifikasi. Yang kedua yaitu juga melaksanakan pemungutan suara ulang secara menyeluruh di Indonesia. Yang ketiga yaitu membatalkan keputusan KPU tentang perolehan suara. Itu posisi dalam petitum kita yang tentu kita perkuat dengan pembuktian saksi ahli, saksi fakta dan dokumen. Kita justru tidak boleh membatasi Mahkamah Konstitusi. Kita perkuat Bawaslu KPU, tapi ketika ada ruang yang kosong yang tidak sempat ditangani oleh KPU dan Bawaslu, terutama Bawaslu, maka apakah kita diamkan? Disitulah Mahkamah Konstitusi mampir tampil secara maksimal untuk merawat, menjaga, mengawal konstitusi. Oke, baik. Jadi ini tidak pendekatan remeh-temeh, sebetulnya justru dalam rangka memperkuat demokrasi, kedaulatan rakyat. Karena suara rakyat itu 1%, 1 pilu itu harus dijaga. Dan pembuktiannya seperti apa? Ini besok akan kembali dilanjutkan ya dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Mas Firman, Bang Fahri, terima kasih sudah bersama di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Bang Firman.